Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita yang diambil dari KBM dari tulisannya Meira 28. Sebuah kisah yang berjudul Pembalasan Gadis Buruk Rupa. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Bakar, bakar! Suara warga beramai-ramai tengah memenuhi sebuah rumah keluarga miskin di desa Kencanawangi. Bunuh saja wanita iblis itu! Sorak warga lainnya yang diiringi beberapa warga. Ya, kita bakar saja wanita pembawa sial itu! Naima, seorang gadis yang terlahir dari keluarga yang tidak punya, dengan kondisi fisik yang berbeda dari gadis lainnya. Dia yang memiliki wajah dengan bentuk berbeda, sehingga warga menerapkan nama padanya, gadis tanpa wajah. Dan semua orang banyak yang menghina juga mencacinya. Hingga hari ini, karena kematian seorang pemuda bernama Judan dengan kondisi yang mengkhawatirkan dan tidak diketahui dasar kematiannya, membuat mereka berpikir bahwa kematian Judan karena Naima, gadis tanpa wajah. Tidak, aku tidak bersalah. Naima yang terus diboyong oleh warga berusaha membela diri karena dirinya merasa tidak bersalah. Diam kau pembawa sial, pembawa petaka bagi desa ini. Hardik seorang lelaki yang berperawakan gagah separuh baya. Tidak tuan, aku tidak bersalah, aku tidak tahu apa-apa. Mana ada maling aku? Kamu itu wanita setan. Jangan tuan, jangan sakiti anak saya, dia tidak bersalah. Malah Semayang, ibu dari gadis tersebut dengan wajah yang dipenuhi air mata. Bawa gadis iblis itu, kita bakar dia. Tanpa menyauti ucapan Mayang, sosok lelaki yang setengah tua itu malah terus membawa warga untuk segera membakar Naima. Jangan tuan, jangan bakar anak saya, ucap Yanto suami Mayang. Ia bersimpuh di kaki pria tersebut demi menyelamatkan putri satu-satunya. Bak! Yanto tercengkang karena dadanya yang ditendang pria tersebut. Naima yang melihat orang tuanya disakiti merasa sesak. Perbuatan manusia di hadapannya sungguh tidak berhati. Ia menyalahkan dirinya yang tidak tahu apa-apa, bahkan berniat membakarnya. Diam kalian, kalian hanya manusia yang bersekutu dengan iblis dan anak kalian keturunannya, sehingga membuat ricuh desa Kencanawangi. Banyak pemuda yang mati tidak diketahui dasar kematiannya. Jika bukan kalian dan gadis ini, siapa lagi ya? Benar, kalian pembunuh, timbal warga lainnya. Ibu, bapak, tolong ibu, lirih Naima dengan wajah sendu. Hatinya teriris dengan apa yang dialaminya saat ini. Sebagian hinaan dan cacian yang ia terima tidaklah seberapa sakitnya ketimbang melihat orang tuanya diperlakukan tidak manusiawi oleh warga kampungnya. Bawa dia ke lapangan, lantangnya dengan suara jelas, menyuruh warga yang mengikutinya untuk segera membakar Naima. Ibu, Naima! Suara teriakan ibu dan anak yang minta belas kasihan tidak ada yang mendengar. Seakan nyanyian di malam yang semakin larut, mereka terus menyeret Naima dengan tubuh yang dipenuhi oleh luka. Ikat dia di pohon besar itu. Baik tuan. Lepaskan aku tidak bersalah. Mereka tetap meneruskan aksi kejinya, mengikat Naima pada pohon beringin tua. Permintaan Naima untuk dilepaskan tidak sama sekali didengar oleh mereka. Mayang dan Yanto tidak bisa berbuat apa-apa melihat anak gadisnya diperlakukan bak hewan. Beberapa warga menyirami tubuh Naima dengan minyak tanah. Rintihan dan lirihan Naima tidak sama sekali membuat mereka iba dan kasihan. Biadab kalian semua, kalian akan mendapat balasan dari setiap sakit yang aku rasakan. Ingat baik-baik Pramuja, aku akan kembali dan membalas dendamku, ucap Naima dengan suara lantang. Rasa sakit di tubuhnya seakan tidak lagi ia rasakan. Kematian sudah di depan matanya. Ia Pramuja, seorang pria terkaya di desa Kencanawangi yang membuat warga terhasut untuk mengeroyok Naima, sehingga tertutup mata hati mereka.
Sebelum kau berbuat, pikirkan hidupmu. Kau akan mati dibakar oleh api atas perbuatanmu, wanita iblis. Kalian ingat baik-baik, kalian tidak akan tenang. Hidup kalian akan dipenuhi rasa ketakutan. Hingga saatnya aku akan datang dan membalas kalian semua. Diam kau, lebih baik kau terima kematianmu. Bakar dia, ditanya pada seorang pria yang bertubuh kempal. Baik Tuan. Mereka mulai membakar setiap sisi sehingga perlahan api mulai menyala dan membesar hingga melahap setiap inci demi inci. Naima, lirih Mayang dan Yanto. Kalian manusia biadab, kalian manusia terkutuk. Akan aku pastikan Naima akan membalas perbuatan kalian semua, lantang Mayang dengan wajah merah padam dan dadanya yang kembang kempis menahan amarah. Mayang menyaksikan sendiri pembakaran anak gadisnya, namun tidak ada sama sekali teriak kesakitan dari Naima saat api mulai melahap tubuhnya. Mayang melihat Naima yang tersenyum padanya, dengan bulir bening yang terus membanjiri kedua pipinya. Aku akan kembali. Suara parau terdengar menyayat di telinga Mayang. Selama ini Naima anak yang baik, meski dia tidak memiliki wajah seperti gadis lainnya. Pramuja dan warga pengikutnya tertawa terbahak melihat api yang mulai melahap gadis yang tidak berdosa. Malam yang menjadi saksi pembakaran seorang wanita di desa Kencana Wangi terlihat seperti ada sebuah perayaan besar. Ramai dengan tawa dan tangis. Tawa yang akan membawa mereka pada sebuah petaka dan tangis yang amat memilukan dari semua orang yang melihat anaknya terbakar. Satu persatu mereka mulai meninggalkan tempat itu, hanya menyisakan Mayang dan Yanto. Andai kau mau menerima tawaranku Mayang, semua tidak akan terjadi, bisik Pramuja sesaat sebelum kepergiannya. Mayang sadar jika apa yang menimpanya adalah niat dari Pramuja. Iya, sebelum kejadian tragis yang menimpa Naima, Mayang sempat menemui Pramuja untuk meminjam uang karena beras di rumahnya sudah habis. Namun Pramuja tidak memberikannya dengan cuma-cuma, meski dengan meminjam ia tidak memberikannya, tapi malah memberikan sebuah pilihan. Pramuja akan memberikan pinjaman bahkan dengan cuma-cuma asal Mayang mau tidur dengannya selama 1 malam. Namun Mayang menolaknya mentah-mentah dan lebih memilih kelaparan dibanding harus tidur dengan Pramuja. Aku bukan wanita seperti yang kau pikirkan Tuan, aku masih punya harga diri, ucap Mayang menolak permintaan Pramuja saat itu. Baiklah, kau akan menerima akibat dari penolakanmu Mayang. Silakan keluar dari rumahku. Mayang pun meninggalkan kediaman Pramuja. Ia menangis sepanjang jalan. Ia tidak tahu harus mencari pinjaman kemana. Di rumah, Yanto dan Naima pasti tengah menunggunya. Bu, suara parau Yanto menyadarkan Mayang dari lamunan. Maafkan Bapak, tidak bisa menjaga Naima, ucap Yanto dengan pandangan kosong. Mayang melihat api yang sudah padam, menatap tulang belulang yang sudah menjadi abu. Kelopaknya mengembun. Pandangan berkaca-kaca melihat anak gadisnya sudah tiada. Yanto merasa bersalah karena tidak bisa menyelamatkan Naima. Ia tidak tahu jika kematian Naima sebuah siasat terselubung. Di sisi lain Pramuja tengah berpesta dengan para bawahannya. Mereka sama sekali tidak memiliki rasa setelah melakukan perbuatan keji. Pramuja yang tengah asik dengan sebuah minuman dalam gelasnya tidak sama sekali merasa empati pada gadis yang ia bakar. Ayah, suara seseorang membuat Pramuja menghentikan aktivitasnya. Sayang, semua sudah ayah lakukan. Dia sudah mati terbakar, ucap Pramuja pada seorang gadis di hadapannya. Benarkah ayah? Iya, jadi kamu tidak usah takut jika Aryo akan meninggalkan kamu. Terima kasih ayah, ayah memang yang terbaik. Pramuja bukan melakukannya karena satu penolakan saja. Ia pun melakukan pembakaran pada Naima karena dirinya melihat Aryo tengah menemui Naima. Aryo adalah calon suami dari putrinya, Arsita. Aryo yang memiliki wajah tampan dan mapan membuat Arsita sangat terobsesi padanya. Sehingga ketika melihat Aryo yang tengah mengobrol dengan Naima, membuat Arsita cemburu. Dan karena cinta butanya, ia meminta sang ayah untuk menyingkirkan Naima. Ya sudah, istirahat. Besok kamu harus bertemu Aryo kan? Ucap Pramuja pada Arsita. Iya, makasih ayah. Selamat tidur. Arsita pun meninggalkan Pramuja dengan senyum yang terus mengembang. Ia memasuki kamarnya dan membaringkan tubuhnya di atas kasur. Senyumnya terus terpancar mendengar kabar jika ayahnya sudah menyingkirkan gadis yang selama ini dikagumi oleh Aryo. Malam semakin larut. Arsita yang sudah merasa ngantuk dan menguap, ia mencoba memejamkan matanya.
Suara gesekan seperti seseorang yang tengah membawa sesuatu mengganggu pendengaran Arsita. Bau bunga melati menguar dan tercium di indera penciumannya. Arsita bangkit dan menoleh pada penjuru kamarnya. "Ayah?" Tidak ada jawaban, hanya keheningan dan angin yang berhembus. "Ayah, apa itu ayah?" Sayu terdengar suara tangisan, membuat Arsita semakin penasaran. Ia pun bangkit dan berjalan menuju asal suara. Arsita menapu seluruh ruangan. Ruangan yang terang remang dari lampu tidurnya, ia tidak sama sekali melihat keberadaan seseorang. Ia terus berjalan dan membuka pintu kamar, namun jantungnya seakan berhenti berdetak dan seakan loncat dari tempatnya melihat sosok yang tengah berdiri di hadapannya. "Ah!" Arsita terkejut melihat sosok yang tengah berdiri di hadapannya. Jantungnya yang terasa dipompa lebih cepat, seakan merasa debaran yang sangat hebat. "Bitina!" hardik Arsita yang masih syok. Tangannya yang masih memegang dadanya dengan mata yang melotot. "Kamu bikin kaget tahu nggak? Ngapain sih bibi di situ? Mau bikin aku mati karena kaget ya?" Arsita menunjuk-nunjuk wajah Tina, asisten di rumahnya. Rasa terkejutnya membuat emosi Arsita membeledak. "Maaf non, bibi hanya apa? Sudah pergi sana, ganggu orang saja." Arsita memotong ucapan Tina, lalu melenggang kembali masuk ke kamarnya. Arsita membanting pintu dengan sangat kencang, membuat Tina ikut terkejut. "Dasar cewek sinting," lirih Tina. Ia pun langsung pergi dan kembali ke kamarnya. Arsita yang kembali memasuki kamar, membaringkan kembali tubuhnya di atas kasur. Ingatannya kembali mengingat Aryo dan kematian Naima. Ia merasa jika ia berhasil menyingkirkan wanita yang selalu menjadi duri dalam hubungannya dengan Aryo. Namun Arsita tidak tahu jika apa yang ia lakukan dan ayahnya telah membuat sebuah dendam yang telah membara di hati seseorang. Bahkan telah menghadirkan sebuah bencana dalam hidupnya sendiri. Ia tidak tahu jika petaka akan segera tiba dan menghampiri kehidupannya. Lebih baik aku tidur." Arsita pun memejamkan mata dan kembali memulai alam mimpinya. Dengan harapan hari esok ia akan mendapat kabar yang gembira. 5 tahun berlalu sejak kejadian pembakaran seorang gadis tanpa wajah itu. Kini desa Kencanawangi jauh berbeda. Mereka yang biasa masih berkeliaran saat malam tiba, kini suasana sangatlah sepi. Suasana kampung sepi. Kapan habis daganganku ini? Jika aku pulang tanpa menghabiskan daganganku, bisa habis aku bersama biniku, keluh seorang pria ceking yang sedang mendorong gerobaknya. Sukirman, seorang pedagang bakso keliling yang sekarang ini omset penjualannya menurun dikarenakan dirinya yang berjualan malam hari. Ditambah kampungnya kini sepi setelah adzan Isya berkumandang. "Baksonya bu, bakso!" Dia terus berusaha memanggil para pembelinya yang biasa akan datang setelah mendengar suara kelontengan dan panggilannya. Ini kampung kenapa sih? Sepi amat, udah kayak kampung mati. Dia tidak tahu jika warga akan diam di dalam rumah jika malam menjelang. Karena dia baru saja datang beberapa hari yang lalu dari kota, dulu saat ia belum ke kota dan masih menjadi pedagang bakso favorit warga desanya. Tapi sekarang saat ia mulai kembali berdagang, ia merasa heran karena setiap malam ia tidak pernah mendapatkan langganan. "Bakso, bakso, baksonya bu, bakso!" Ia terus berteriak untuk memanggil pelanggan. Namun nihil, usahanya sia-sia, tidak ada sama sekali yang keluar. "Bang!" Sukirman menyunggingkan senyum bahagia tatkala melihat seorang perempuan memanggilnya. Dengan cepat ia mendorong gerobaknya dan mendekati perempuan tersebut. "Bakso neng," ucap Sukirman. "Iya bang, 2 porsi dibungkus ya." "Ngomong-ngomong, neng baru ya di sini?" Enggak kok, aku dari dulu di sini bang." "Wah, perasaan abang pergi tidak lama, masa abang tidak tahu? Emang neng anak siapa?" "Abang kenal kok sama saya, masa abang gak kenal sama anaknya Ibu Mayang?" Sukirman terdiam, ingatannya mencoba mengingat nama Mayang. "Loh, bukannya anaknya si Mayang itu sudah mati? Jangan bercanda neng, si Naima kan sudah meninggal dibakar 5 tahun yang lalu neng," ucap Sukirman panjang lebar sambil tangannya yang asik menyiapkan bakso. Tidak ada jawaban dari perkataan Sukirman, namun Sukirman tidak merasa ada yang aneh dan janggal. Hingga dia dikejutkan dengan sebuah tangan yang melambai memberikan 2 bola mata. "Bang, apa baksonya kurang? Ini aku kasih 2 bola mata saya bang." Sukirman merasa lemas seketika melihat sebuah tangan dengan 2 bola mata di tangannya.
Peluh dan keringat dingin mulai membasahi wajahnya, tangannya gemetar. "Apa abang masih ingat saya?" Sukirman tidak bisa berkata-kata. Mulutnya terasa terkunci melihat sosok di hadapannya yang amat mengerikan. Bau gosong sangat menyengat di indera penciuman Sukirman. Wajah yang hancur dan penuh dengan luka bakar tengah menyeringnya menatapnya. Kaki Sukirman seakan tidak bisa menopang tubuhnya yang ambruk. Ia pun terjatuh. "Hantu!" Sukirman kembali bangkit setelah berusaha mengumpulkan tenaganya. Dengan sekuat tenaga ia berlari dan menjauhi sosok tersebut. "Sukirman!" Sukirman lari terbirit-birit. Ia seperti kehilangan kesadaran karena melihat sosok yang baru saja dilihatnya. Sehingga tanpa sadar ia meninggalkan gerobak baksonya. "Bang, apa salahku bang? Kalian tega membakarku." Sosok mengerikan tersebut masih melayang dan mengejar Sukirman. "Tidak, kau sudah mati, Naima." Sukirman terjatuh, kakinya tersangkut pada sebuah akar pohon. Sosok Naima berdiri di hadapan Sukirman, wajahnya hancur dengan luka bakar di sekujur tubuh, membuat Sukirman ketakutan. Bau hangus dan gosong menyeruak dan menguar sehingga membuat Sukirman merasa perutnya seakan diaduk. "Abang, ini baksonya bang, enak sekali." Sosok Naima memberikan 2 bola mata pada Sukirman, namun Sukirman bergidik melihatnya. "Ini enak loh bang." Sukirman seakan merasakan perutnya bergejolak melihat sosok di hadapannya yang memakan bola mata tersebut. "Ayo bang, akan lebih enak jika abang mencobanya." "Tidak Nai, tolong jangan ganggu saya." Sukirman memelas, keringat sudah membasahi seluruh tubuhnya. "Apa abang lupa jika abang yang mengganggu Naima bang? Apa abang juga lupa betapa abang bahagia saat abang membakar Naima?" Sukirman semakin ketakutan. Wajahnya sudah pucat, namun tubuhnya seakan menempel sehingga dia tidak dapat bergerak. "Tolong, lepaskan saya Naima." "Apa Nai memegangi abang? Tidak kan? Apa yang harus Nai lepaskan bang?" Sukirman tidak tahu apa yang akan dilakukan Naima. Apakah ia akan membalas perbuatannya dulu atau apa ia tidak tahu. "Apa salah Naima bang? Kenapa kalian tega memfitnah Naima? Kenapa kalian tega membakar Nai?" Lirih Naima. Tatapannya sayu menatap Sukirman yang masih gemetar. "Kenapa kalian tega membunuhku?" Naima menatap Sukirman tajam, seakan Sukirman adalah mangsa yang akan diterkam. Ia mendongakkan kepalanya di hadapan Sukirman. "Maafkan saya, Nai. Ini biadab." Sukirman terlempar jauh beberapa meter. "Manusia terkutuk. Aku akan membalas setiap rasa sakit yang kalian berikan, bahkan lebih pedih," ujar Naima sambil mencekal leher Sukirman. "Lepaskan." Naima kembali melemparkan Sukirman sehingga mengenai batang pohon besar. Darah segar keluar dari mulut Sukirman. Naima tersenyum. Dia senang karena yang ditunggu telah datang. 5 tahun ia menunggu dan kini ia dapat memulai dendamnya. "Kau tahu Sukirman, panasnya api saat dibakar." Suaranya yang parau dan menggema membuat Sukirman beringsut dan mundur. "Tidak Naima, jangan sakiti aku." "Kau memohon, kau memelas meminta agar aku tidak menyakitimu. Apa kau lupa bahwa aku pun pernah memohon pada kalian? Apa kalian mendengar rintihanku? Kau harus merasakan pedih dan perihnya, bahkan panasnya api saat tubuhmu dibakar." "Tidak, jangan Naima, jangan lakukan itu, maafkan aku." Tubuh Sukirman yang telah lemas dan tidak berdaya terus menghindar dan menjauhi Naima. Namun dendam dan kemarahan Naima sudah sangat besar. Ia tidak akan membiarkan siapapun yang ikut andil dalam pembunuhannya selamat. Naima akan terus mengejar dan menunggu mereka semua. Naima menyeret tubuh cengking Sukirman. Ia merasakan malam yang sunyi itu indah dengan teriak kesakitan dan rintihan Sukirman, membuat telinganya teramat syahdu. Tubuh Sukirman yang diseret dipenuhi darah segar. "Maafkan aku Naima." Brak. Tubuh Sukirman dibanting dan mengenai pohon di mana dirinya dibakar dulu. "Kau ingat Sukirman, dengan tempat ini, pohon ini menjadi saksi bagaimana kebiadaban dan kekejian kalian terhadapku. Kalian semua akan bernasib sama dengan apa yang kalian lakukan." Sukirman tidak dapat berbuat banyak. Bahkan untuk membuka mulutnya, ia merasa sudah tidak berdaya. Tubuhnya gemetar hebat. Rasa sakit di tubuhnya semakin terasa perih. Tulang belulangnya seakan terasa patah.
Ah. Naima kembali menyeret Sukirman, lalu mengikatnya di pohon besar tersebut. Jangan Naima. Naima tersenyum getir. Dirinya yang sekarang bukanlah yang dulu. Dia kembali melayang di atas Sukirman yang tengah merintih. Tetesan darah dengan campuran bau busuk dan bau amis tercium oleh Sukirman. Naima memuntahkan sesuatu cairan yang hitam pekat ke tubuh Sukirman. Ah! Sukirman menjerit kesakitan. Tubuhnya melepuh, namun dirinya tidak bisa berbuat apa-apa. Naima kembali melayang di hadapan Sukirman. Matanya merah menyala menatap Sukirman. Dengan satu kedipan, ia berhasil membakar Sukirman di pohon tua yang dulu pernah menjadi tempat di mana dirinya dibakar. Panas, panas. Sukirman merasakan seluruh tubuhnya panas, kulitnya mengelupas. Teriakannya tiada yang mendengar, membuat penyesalan hadir di dalam hatinya. Dulu dirinya beramai-ramai membakar Naima tanpa rasa iba dan kasihan. Kini Sukirman merasakan sendiri sakit dan panasnya api yang membakar seluruh tubuhnya. Aku akan membalas setiap luka dan rasa sakit yang kalian berikan. Aku bersumpah akan membuat kematian kalian adalah yang paling menyakitkan. Naima berucap lantang, pandangannya menatap Sukirman penuh dendam. Rasa sakit di hatinya atas perlakuan manusia biadab membuat Naima menjadi sosok yang amat mengerikan. Senyum terukir di sudut bibirnya yang memucat. Bayangan di mana saat dirinya dibakar kembali melintas. Kalian akan merasakan pembalasanku. Seketika sosok Naima menghilang menjadi kepulan asap, menyisakan seorang pria yang tengah sekarat karena seluruh tubuhnya dipenuhi api. Sukirman merasakan tubuhnya melemas. Seakan nyawa sudah di ujung tanduk. Ia tidak dapat lagi meronta. Ia pasrah jika kini dirinya akan mati dalam api yang begitu besar melahap tubuhnya. Sukirman mengembuskan nafas terakhirnya. Ia tidak lagi dapat bertahan. Awal kematian dari Sukirman akan menjadi sebuah pertanyaan bagi semua orang. Pagi pun telah menyapa. Semua warga telah berkumpul di lapangan melihat sebuah abu bekas pembakaran. Kira-kira ini pembakaran apa ya, Bu? Bisik seorang ibu bernama Kartini. Iya, seperti bekas pembakaran yang pernah terjadi dulu ya, jawab ibu di sampingnya. Pak, di sana ada sebuah gerobak, sepertinya milik Sukirman. Apa jangan-jangan ini? Seseorang yang tiba-tiba datang memberitahukan jika ada gerobak di jalanan di mana Sukirman meninggalkan gerobaknya. Pak RT, Pak RT. Seseorang kembali datang dengan nafas ngos-ngosan. Ada apa Sukina? Sapa Pak RT. Suami saya, Bang Kirman belum pulang dari semalam. Semua orang saling pandang menatap Pak RT Parto. Apa jangan-jangan Sukirman mati karena ada bekas pembakaran di bawah pohon tua yang bekas pembakaran gadis buruk rupa itu? Timbal Karyo. Ya bisa jadi, dia balas dendam atas perbuatan kita dulu. Kita beritahukan ini pada Tuan Pramuja sekarang. Tidak, Bang Kirman tidak mati, dia tidak bersalah. Sukina teriak histeris mendengar penuturan para sahabatnya Sukirman. Pak Parto ketua RT tidak dapat mengambil keputusan. Ia merasa ada sedikit kejanggalan. Tenang Bu, mungkin saja Sukirman lagi di rumah tetangga lainnya. Kita belum bisa menyimpulkan jika Kirman mati. Pak RT berusaha menengahi, namun para bawahan Tuan Pramuja terlalu keras dan berpendapat sendiri. Kita ke rumah Tuan Pramuja sekarang. Kita laporkan kejadian ini. Jika benar kita habisi si Mayang dan si Yanto, ucap seorang pria berbadan gemuk. Blung, menurutmu apa benar si Naima bangkit? Ini kan sudah 5 tahun kematiannya. Bisa saja Jo, mungkin dia menunggu waktu yang tepat. Mungkin juga si Mayang sama si Yanto pelakunya. Nah, bisa jadi itu. Ya sudah, kita ke rumah Tuan sekarang. Mereka pun meninggalkan keramaian di lapangan untuk segera menemui tuannya. Di sisi lain Sukina masih menangis, merasakan terjadi sesuatu pada suaminya. Bang, pulanglah bang. Kina tidak akan memarahi abang lagi. Sukina menangis terseduh. Ia merasa menyesal karena selalu memarahi Sukirman jika pulang ke rumah dalam keadaan dagangan yang masih penuh. Sabar nak, kita akan cari tahu semuanya, yang tenang, ujar seorang ibu berusaha membuat Sukina tenang. Lebih baik sekarang kita bubar, biar nanti saya dan warga menyelidikinya, ucap Pak Parto. Ayo, kami antar pulang. Sukina dibawa pulang oleh warga. Kesedihannya begitu melekat di netranya. Semua orang merasa kasihan pada Sukina, andai kebenaran terjadi pada Sukirman. Namun mereka menutup mata dan hati mereka saat para suaminya membakar gadis tidak berdosa.
Mayang, keluar kamu. Para bawahan pramuja berbondong-bondong mendatangi rumah Mayang dan Yanto. Yanto, keluar kalian. Mayang dan Yanto mengerti akan kedatangan warga. Mayang membuka pintu dengan santai. Ada apa? Kalian pasti yang membunuh Sukirman. Jika Sukirman mati, itu tanda Naima telah bangkit untuk membalas perbuatan kalian padanya dulu. Mayang berkata tanpa rasa takut. Mana ada orang yang sudah mati bangkit lagi? Ini pasti perbuatan kalian. Ngaku saja, jangan berpura-pura seakan Naima yang sudah jadi abu yang melakukannya. Ingat baik-baik, jangan pernah menuduh kami lagi. Dan ingat satu hal, kalian akan mendapat gilirannya. Yanto berbicara dengan tegas, tatapannya begitu tajam. Para bawahan pramuja yang membakar anaknya dulu terlihat kaget melihat Yanto yang mereka hadapi seperti macan yang baru saja terbangun. Silakan pergi dari rumahku, usir Mayang. Brak! Mayang membanting pintu dengan keras, membuat para pria di depan rumahnya tersentak. Awas kau Mayang, kalian akan menyesal sudah mempermainkan kami. Mereka pun pergi meninggalkan rumah Mayang dan Yanto. Mayang merasa ada sesuatu yang terjadi. Tidak mungkin jika tidak terjadi sesuatu para bawahan pramuja kembali mendatanginya. Pak, apa benar? Tidak usah banyak berkata, Bu. Anak kita akan membalas mereka semua. Dia sudah kembali. Yanto menatap lekat netra Mayang. Mayang merasakan kesungguhan dari ucapan suaminya. Ia berharap anak gadisnya membalas setiap perbuatan manusia-manusia tidak berarti itu. Jika itu benar, Ibu harap mereka merasakan apa yang kita rasakan dulu. Lirih Mayang tanpa terasa kelopak matanya mengembun. Mayang menangis mengingat bagaimana sadisnya mereka membakar Naima. Bapak harus pergi, Bu. Mau kemana, Pak? Bapak harus membantu anak kita. Tapi Pak, baik-baiklah di rumah, doakan Bapak agar semuanya baik-baik saja. Mayang terdiam, menatap sayu pada suaminya. Ia tahu selama 5 tahun ini suaminya berusaha sekuat tenaga untuk membangkitkan kembali arwah anaknya. Pergilah Pak, bantu anak kita membalaskan dendamnya. Yanto menggenggam kedua tangan Mayang. Ia berjanji akan memberikan pelajaran pada bajingan tersebut. Yanto pun melangkah meninggalkan Mayang. Mayang menatap Yanto hingga tubuhnya menghilang di kegelapan. Semoga kalian berhasil menghukum para manusia-manusia itu, batin Mayang. Malam semakin sunyi dan mencekam. Yanto tengah mencari sosok yang akan menjadi gilirannya. Sial, si Rejo, masa dia nyuruh pulang sendirian? Malah sepi udah tengah malam lagi. Terdengar suara seseorang tengah menggerutu, membuat Yanto menyunggingkan senyum kemenangan. Ini giliranmu. Yanto menutup mata dengan kedua mulut yang terus berkomat-kamit. Setelah beberapa menit, terlihat kepulan asap hitam mendekati Yanto. Balaskan dendammu, lirih Yanto pada sosok menyeramkan di hadapannya. Dengan bulir pening yang hampir membasahi kedua pipinya, namun Yanto dengan cepat menyekanya dengan kasar. Kepulan asap hitam itu pun menjauh dan mulai melakukan aksinya. Seperti suara cewek nangis, ucap Gemblung dengan manik yang menyapu mencari asal suara. Gemblung terus mencari. Ia mencoba menerangi setiap sudut yang ia lihat dengan penerangan dari senter minimnya. Loh, seperti perempuan. Ia melihat sosok perempuan yang tengah duduk dengan wajah yang ditenggelamkan pada lutut. Neng, kenapa nangis di sini? Gemblung menepuk pundak wanita tersebut. Namun tidak ada jawaban, hanya suara tangis yang semakin menyayat. Neng, lagi-lagi Gemblung memanggil sosok wanita di hadapannya. Kok diam aja, Neng? Apalagi kabur dari rumah ya? Tanya Gemblung yang masih tidak mendapat jawaban. Abang ntar pulang yuk, ini sudah malam, bahaya. Gemblung mencoba meraih kembali pundak wanita tersebut. Namun matanya membelalak saat sosok tersebut telah mendongakkan kepala di hadapannya. Dia tidak dapat membuka mulutnya, jantungnya seakan berdebar lebih cepat dan seakan loncat dari tempatnya. Naima, apa kabar bang? Dengan wajah yang dilenggok-lenggokkan semakin membuat Gemblung gemetar. Ini pasti mimpi, ujar Gemblung sambil menepuk-nepuk kedua pipinya. Ini tidak mungkin. Gemblung kembali menatap sosok di hadapannya. Wajahnya yang penuh luka bakar dengan kulit mengelupas membuat perut Gemblung seakan diaduk. Ditambah bau amis darah dan bau busuk menyengat di indera penciumannya. Ini giliranmu bang.
Gemblung menggelengkan kepala, merasa tidak percaya dengan sosok di hadapannya. Tidak, kau sudah mati, Naima. Gemblung terkacir-kacir lari, namun karena dirinya memiliki badan gemuk, langkahnya seakan terhalang dan berjarak. Abang, temani aku, Bang. Suara Naima yang terus mengejar Gemblung membuatnya semakin ketakutan. Gemblung lari tanpa arah dan tujuan. Ia terus berlari menghindari sosok yang amat menyeramkan dan berusaha lolos darinya. Ini tidak mungkin, ujar Gemblung dengan suara yang ngos-ngosan. Kenapa tidak mungkin, Bang? Abang Kirman sudah menunggu abang di sana. Gemblung menelan salivannya. Ia sudah berusaha lari dan menghindar, namun rupanya sosok Naima berhasil menemukannya. Dengan peluh yang bercucuran, Gemblung berusaha menengok pada asal suara. Dia kembali berlari setelah menatap sosok yang tengah menghadapnya. Tolong, tolong. Bersiaplah, ini giliranmu untuk mati. Ia kembali mengejar Gemblung dan segera menghadangnya. Gemblung tersungkur karena terkejut bersih-tatap dengan sosok mengerikan. Kau tidak akan bisa lari, kau harus merasakan akibat dari perbuatanmu, serunya sambil mencekik leher Gemblung. Ampun, maafkan saya, Nyai. Terkutuk. Gemblung dilemparkan pada sebuah pohon jati besar, kepalanya membentur dahan pohon mengeluarkan darah segar. Suara erangan kembali terdengar dari pria tersebut. Sosok Naima yang telah berada di hadapannya dengan menginjak perutnya. Manusia terkutuk, biadab, kalian akan mendapatkan balasan dari apa yang kalian lakukan. Sentak sosok Naima dengan wajah yang menyeringai. Tatapannya tajam, membuat Gemblung semakin merasa ketakutan. Ampun, tidak ada ampun bagi manusia laknat sepertimu. Suara erangan semakin terasa menyayat. Gemblung merasakan sakit di bagian lengannya yang dipatahkan oleh sosok Naima. Ini tidak seberapa dengan luka dan fitnah keji yang kau lakukan. Gemblung tidak menyauti. Ia meronta merasakan jari-jarinya yang lepas dari tempatnya. Kalian kejam. Ampuni aku, Nyai. Naima kembali mencengkeram leher Gemblung. Rintihan meminta ampun darinya seakan nyanyian bagi Naima. Apakah dulu kau memberiku kesempatan? Apa kau memberiku sedikit saja untuk membela diri? Tidak. Gemblung menggeleng lemas. Ia menyesal karena telah melakukan kesalahan fatal. Namun kini penyesalan tiada berguna. Naima berada di hadapannya dengan amarah yang melanda. Maafkan aku, jangan bunuh aku. Suara tawa menggema di lahan yang sunyi dan mencekam. Dalam keadaan gelap, Gemblung tidak sadar jika dirinya telah lari jauh ke dalam hutan belantara. Seret. Naima menghunuskan kuku runcingnya pada leher Gemblung, membuatnya merasa kesakitan. Darah yang kental dan segar mengucur dari setiap luka bekas tusukan kukunya. Brak. Naima kembali melemparkan Gemblung pada sebuah pohon. Tubuhnya sudah begitu lemas, Naima merasa senang melihat lawannya ternyata hanya segitu saja rasa gagahnya selama ini. Mana kesombonganmu selama ini, Gemblung Hermawan? Hardik sosok Naima dengan mata merah menyala. Wajahnya semakin mengerikan, amarah sudah bagai di ujung tanduk. Ia merasakan kembali rasa sakitnya, hinaan dan siksaan serta fitnah keji yang dulu mereka lontarkan. Kini Naima kembali bangkit untuk membalas setiap rasa sakit yang mereka berikan dulu. Gemblung sudah tidak berdaya, wajahnya sudah dipenuhi dengan keringat dengan tangan yang telah putus jari-jarinya. Brak. Naima membawa Gemblung dan melemparnya pada sebuah pohon tua besar. Kau ingat tempat ini. Naima kembali menggelegarkan suaranya yang parau. Gemblung menatap setiap sudut tempat yang kini dirinya terjerembab. Ia mengingat kembali di mana kini ia berada. Ya, ini tempat di mana kalian membakarku, timpal Naima setelah menatap Gemblung yang menyadari tempat dirinya berada. Mau apa kamu, Nyai? Gemblung semakin gemetar. Tubuhnya bergetar hebat, peluh dan keringat bercucuran. Naima berdiri di hadapannya dengan menebarkan bau gosong dan bau busuk yang menyeruak di indera penciumannya. Kau tahu bagaimana rasanya api melap tubuhmu? Naima mengusap pipi Gemblung dengan senyuman di wajahnya yang mengerikan. Tidak. Gemblung menggeleng, bibirnya bergetar. Ia merasa akan terjadi sesuatu yang lebih dari apa yang diterima sebelumnya. Kau mau merasakannya? Naima menatapnya tajam.
Gemblung semakin mengerti dengan ucapan yang diucapkan oleh sosok di hadapannya. Jangan, Nyai. Lirik Gemblung berusaha memelas kasihan pada Naima. Tapi tidak bagiku. Aku ingin melihat tubuhmu terbakar seperti yang kau lakukan dulu padaku. Jangan, aku mohon, jangan bakar aku. Naima tidak memperdulikan rintihan Gemblung, pria yang menyeretnya dulu hingga tubuhnya terluka. Pria gemuk yang bernama Hermawan yang biasa dipanggil Gemblung kini telah merasakan akibat dari apa yang ia perbuat. Penyesalan tiada lagi berguna. Dendam sudah membara di hati gadis yang mereka bakar 5 tahun lalu. Kini Naima hanya ingin membalas perbuatan manusia-manusia biadab yang membuat dirinya dan keluarganya menderita. Tolong, jangan lakukan. Naima mendorong Gemblung agar bersender pada pohon di mana dirinya membakar Sukirman pada malam sebelumnya. Naima mengikatkan Gemblung pada pohon tua tersebut, sama hal seperti yang ia lakukan pada Sukirman. Wah! Gemblung meronta merasakan tubuhnya yang seakan terbakar. Tetesan cairan hitam pekat yang keluar dari mulut sosok mengerikan di hadapannya membuat seluruh tubuh Gemblung melepuh. Dalam teriakan kesakitan Gemblung, tibalah seorang pria dengan membawa sebuah kayu bakar dan menumpukannya di dekat Gemblung. Manusia biadab sepertimu pantas mendapatkannya, lirik pria tersebut. Yanto, dia seorang pria yang menjadi saksi di mana anaknya dibakar dengan fitnah keji, membuat amarah dan dendam membara di hatinya. Kini dia dapat melaksanakan dendamnya dan membalas perbuatan manusia-manusia biadab yang sudah membunuh anak semata wayangnya. Pergilah, Nyai, biar bapak yang menghabisinya, ujar Yanto dengan suara parau dan lirih. Dalam sekejap sosok mengerikan itu menghilang, meninggalkan Yanto dengan pria yang sudah terkulai tidak berdaya. Yanto mendekati pria yang sudah tidak berdaya dengan tubuh yang sudah melepuh, namun ia masih dapat mendengar dan sadar akan kehadiran sosok di hadapannya. Yanto. Ya, kini giliranmu. Kau yang membakar putriku. Kini aku yang akan membakar tubuhmu pula. Gemblung sudah tidak berdaya. Ia tidak dapat berteriak untuk meminta tolong. Kini ia tahu jika Yanto membangkitkan arwah Naima untuk membalaskan dendamnya. Nikmatilah kematianmu. Yanto tersenyum menatap gundukan kayu bakar. Mata yang berkaca-kaca mengingat bagaimana mereka membakar putrinya. Kini ia dapat membalaskan satu persatu para musuhnya. Meski Yanto mengetahui jika apa yang dia lakukan memang adalah kesalahan, namun hati yang terluka dan dendam sudah membuatnya gelap hati. Andai saat itu mereka memberikan satu kesempatan saja, semua tidak akan pernah terjadi seperti ini. Yanto tidak akan menjalani kesalahan dalam mengambil langkah. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.